Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Agung, Bu Nilam, Kakak Asisten Dosen, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rebecca Alma dari kelas DMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan ataupun langkah-langkah mengenai lab yang keenam, yaitu UDU HR terkait appraisal. Oke, saat ini saya akan mencoba menjelaskan latar belakang dari lab ini. Seperti kita tahu bahwa di era digital saat ini, kita tahu bahwa proses penilaian kinerja karyawan itu menjadi suatu komponen yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, untuk PT kita yang selama ini sudah kita analisis, itu merupakan suatu perusahaan yang besar yang mengelola mainan edukasi dan telah menggunakan sistem ERP UDU untuk pengelolaan appraisal karyawan. Nah, saat ini dalam artikel ini saya akan mengulas bagaimana perusahaan PT kita menggunakan UDU 16 untuk menjalankan proses-proses penilaian kinerja tersebut. Oke, kita mulai dari tahapan yang pertama atau step pertama. Sebelum melakukan proses appraisal, kita perlu membuat database duplikat dari lab sebelumnya, yaitu lab 5, di mana di sini penamaannya yaitu npm_appraisal. Nah, selanjutnya, sebelum memulai lab lebih jauh, kita harus mengaktifkan modul yang akan kita gunakan nantinya dalam penilaian, yaitu appraisal dan surveys. Nah, kalau udah di-install akan seperti ini tampilannya, mulai dari appraisal dan juga survei. Nah, selanjutnya kita harus memberikan akses atas modul OMS atau Outgoing Mail Server untuk akun manajer dari user yang didapatkan sesuai pembagian dengan memberikan akses setting atas modul administration sebagai administrator. Nah, dengan administrator kita harus memastikan bahwa manajer yang saya dapati yaitu Riuh sudah sesuai dengan ketentuan. Ketentuan seperti berikut ya. Surveinya administrator, terus administrationnya settings, dan appraisal di sini manajer bisa disesuaikan saja sesuai tampilan berikut. Lalu untuk melakukan konfigurasi kita menggunakan akun manajer yang menjadi atasan dari Rasya. Kebetulan saya mendapatkan user Rasya. Dan manajernya itu Rio, manajer production. Nah, untuk melakukan konfigurasi UMS ini, kita buka settings. Di sini sudah terlihat bahwa akunnya Rio. Terus kita buka settings, klik tab technical, lalu kita pilih outgoing mail server atau UMS-nya. Setelah itu, kita buat data UMS baru dengan klik new, sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, seperti ini tampilannya. eh, Bisa dilihat dari connection encryption-nya, terus authenticate with username, name Gmail, priority itu 10, username email kita, dan passwordnya. Nah, jika sudah, kita akan melakukan test connection untuk melihat apakah sudah bisa digunakan ataupun belum. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, muncul error di atas, kita perlu melakukan konfigurasi terhadap application specific password di akun Gmail kita. Nah, nanti akan dapat kita buka di email pribadi kita, terus kita masukkan nama aplikasi. Nah, kalau sudah, kita ubah password di konfigurasi OMS tersebut sesuai dengan password yang diberikan melalui email. Nah, jika sudah diganti, kita bisa uh, lihat di sini ya perbedaan jumlah digitnya karena sudah dari yang didapati dari email tersebut. Lalu kita coba tes connection kembali. Terus kalau misalnya udah dapat notifikasi seperti di bawah connection test successful, uh, itu berarti konfigurasi OMS sudah berhasil. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi OMS, kita menggunakan administrator untuk ubah email pada manajer kita yaitu Ryu dengan menggunakan email yang sama pada OMS. Nah, Ryu ini kita ganti email address-nya menjadi email pribadi kita masing-masing. Di sini sesuai dengan email pribadi saya. Setelah itu, masih dengan akun administrator, kita harus memastikan bahwa akses user HANA sesuai dengan ketentuan berikut. Kita harus perhatikan seperti sebelumnya, yang diubah yaitu surveys, appraisal, dan juga administration. Nah, ini untuk akses user HANA, yaitu manager HR. Setelah kita membuat appraisal form, kita akan menggunakan modul surveys yang sudah tadi kita install. Uh, Lalu kita gunakan akun HANA dan buat survei sesuai dengan ketentuan di sini.
akun HANA, terus kita buat survei sesuai dengan ketentuan, mulai dari title-nya, lalu kita perhatikan require login-nya, limit attempts-nya sesuaikan dengan tampilan berikut, lalu jika sudah, kita akan membuat beberapa pertanyaan pada appraisal form tersebut yang terdiri dari 3 pertanyaan terkait manajemen dan juga teknikal sesuai dengan user kita yaitu Rasya. Nah, ini settingannya seperti ini. um, Mulai dari question type-nya itu multiple choice, terus kita bikin untuk answer-nya di sini choice-nya ada kurang, cukup, baik, sangat baik dengan skornya yang sesuaikan. Kurang 30, cukup 50, baik 80, dan sempurnanya ada di 100. Lalu jika sudah bagian option di sini kita klik navbarnya, terus kita sesuaikan mandatory answer dengan error message. Pertanyaan ini bersifat wajib sehingga ketika nanti pertanyaan diberikan tidak ada pertanyaan yang kosong, melainkan harus semuanya diisi. Nah, ini tampilan ketika semua pertanyaan sudah berhasil dibuat kurang lebih seperti ini dengan 3 manajemen dan juga 3 technical dan question type itu semua multiple choice. Nah, kalau misalnya appraisal form udah berhasil dibuat, kita akan mengirimkan appraisal kepada user dengan menerapkan 360 degree feedback. Nah, kita harus buka modul appraisal, pilih new dan buat appraisal sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk panduan kita bisa buka organization chart yang sudah kita buat di lab-lab awal sebelumnya, dan kita pastikan kembali appraisalnya sesuai dengan ketentuan. Seperti ini, karena saya dapat user rahasia. Terus kalau sudah, kita kirim appraisal dengan memilih tombol Start Appraisal dan Send Forms. Nah, jika sudah, tampilannya berubah menjadi seperti berikut. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah appraisal yang dikirim sudah masuk. Pada tahap inilah OMS yang telah kita konfigurasi akan digunakan. Nah, setelah appraisal dikirim, invitation untuk mengisi appraisal form akan muncul pada email seperti gambar di bawah ini. Jadi, masuk ke email yang sudah tadi saya cantumkan di akun Rio. Jadi masuk ke email saya. Di sini di Riuh karena memang tadi untuk user Riuh. Tapi email saya ganti email pribadi saya. Saya ingin masuk ke email saya dan masuklah localhost link yang bisa diklik. Lalu kita isi form appraisal dengan klik link tersebut. Dan kita harus pastikan dahulu bahwa kita sudah login menggunakan account manager masing-masing. Di sini saya mendapati Riuh sebagai manajer saya. Lalu kita tampilannya seperti berikut, appraisal from Russia sesuai dengan ketentuan yang sudah kita isi sebelumnya, kita bisa klik button Start Survey atau kita klik Enter, lalu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat tadi sebelumnya, mulai dari manajemen, technical, yang harus masing-masing kita jawab dengan multiple choice yang ada. Ini juga seperti yang kita buat sebelumnya. Kalau sudah dijawab, maka akan ada feedback, yaitu bertuliskan thank you dengan ada seperti resultnya di sini. Terus jika sudah berhasil mengisi appraisal form dari manager, kita mengisi appraisal form untuk POV user kita masing-masing. Nah, dengan akun administrator atau admin, kita pastikan user dan partner kita sesuai dengan ketentuan. User saya di sini Rasya dan partner saya di sini Rina. Seperti langkah sebelumnya, kita perhatikan lagi surveinya, administrationnya, dan juga appraisal kita ubah, baik Rasya maupun Rina. Nah, kita login masing-masing sesuai dengan ketentuan account sebelumnya. Lalu setelah itu kita buka linknya dan uh, klik Start Survey. Ini baik Rasya maupun Rina di sini. Nah, setelah pressure form diisi oleh semua user yang terlibat dengan menggunakan manajer HR, kita ubah status appraisal menjadi done seperti gambar di bawah ini dengan di drag aja. Terus setelah menggunakan administrator, kita masih menggunakan admin lagi dan jangan lupa untuk mengganti email manager kita yang tadi Rio, yang sebelumnya menggunakan email pribadi saya, pribadi masing-masing, menjadi email defaultnya yaitu rio@gmail.com. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan import master data. Kita buka modul survei dan lakukan import data preset form ke Udo. Nah, setelah itu kalau misalnya sudah kita tes dan everything seems valid, maka bisa kita import.
Nah, setelah diimpor tampilannya seperti berikut. Kurang lebih penjelasan untuk lab 6 seperti demikian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lengkapnya mungkin bisa dicek, ke medium saya, yaitu, Rebecca Alma atau Rebecca Barimbing, dan sekian dari saya, terima kasih.